Halo jamaah, aku punya pantun nih buat semua jamaah tercinta. Jalan-jalan ke rumah Pak Tatang, ke rumah Pak Tatang ngambil gajian, daripada hidup mikirin hutang, mending kita pengajian. Jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa membawa kayu, kan sedang capek-capeknya dengan kehidupan, yuk saring bareng dengan Buya Bayu. Mikrofon itu. Cik 1 juta cik. Yang sewu ibu, yang belakang dengar suara saya buatan bu? Halo, coba kalau dengar lambaikan tangan. Nah, ketok gelang itu. Ibu, yang belakang sana lihat muka saya buatan? Eman-eman lo nggak lihat muka saya. Nggak, nanti saya banyak berjalan ya. Saya buka terlebih dahulu. Ini saya mau coba riset dulu ya. Yang baru pertama kali ketemu saya coba acung tangannya. Yang baru pertama kali hadir ketemu dengan saya. Yang pertemuan sebelumnya belum pernah ketemu dengan saya, dan coba. Saya mau lihat berapa persen. Oh, berarti mayoritas sudah pernah semua ya. Ya udah kita tutup ya acara pagi hari ini. Oke, kita buka Rien, masya Allah ini dari majelis taklim pun ini. Luar biasa. Oke, kita buka Rien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajahnya seger-seger, baju dan gamisnya seger-seger, tapi kok jawab salam pertama kok belum semangat dan belum kompak. Udah sarapan? Belum. Ada utang? Oh banyak. Oh ya pantes. Ketok muka-muka bermasalah semua. Kita coba berpantun dan berselawat terlebih dahulu ya, seperti biasa. Kita Allahul Kafi. Kita tahu Allahul Kafi ya? Yuk kita selawat. 1, 2, 3. Allahul Kafi Rabbunal Qasadanal Wajadanal Likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Klopo parutan digawe santan. Cakep. Ulang. Belum semangat. Klopo parutan digawe santan. Gawe santan karo mangan jajan. Daripada kelingan man, mending kita Allahul Rabbunal Kafi Qasadanal Kafi Wajadanal Kafi Likulil Kafi Fanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ayah bunda yang menjawab salam saya yang semangat dan kompak pada pagi hari ini, saya doakan semoga Allah berkalimpahkan rezekinya. Nanti keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Bisa saged tindak teng Mekah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwarah. Bertambah anaknya. Udah tutup produksinya. Bertambah keberkahan anaknya, nambah pasangannya. Bapak-bapak, alhamdulillah Ustaz gitu ya. Oke, jawab salam itu harus semangat dan harus kompak. Karena ini saya membalas utang saya, kata Bu Kepala, maka saya juga harus semangat dong ya. Jenengan mungkin ada masalah sama suami di rumah, betul Bu? Oke, kita ulangi lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak apa-apa, rodo delay 3 detik, 5 detik nggak apa-apa. Biasa, anak-anak bocil-bocil FF ini nggak apa-apa ya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, rabbi israhli sadri, wa yassirli amri, wa hlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli, Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayah bunda, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan fisik, masih diberikan kekuatan iman, masih diputarkan roda motor kita, masih diberikan kemampuan untuk membeli bensin motor kita untuk bisa sampai di tempat ini. Betul, ayah bunda? Kalaulah bukan atas izin Allah, bunda, ayah, kalaulah bukan karena atas pertolongan dari Allah, maka kita tidak akan bisa sampai sini. Kita coba melihat di luaran sana betapa banyak mungkin orang-orang yang mungkin amal solehnya lebih banyak daripada kita, betul? Mungkin di luaran sana juga banyak wali murid yang mungkin dosa-dosanya lebih sedikit daripada kita, betul? Nah, pertemuan kemarin sudah saya sampaikan, kenapa kok kita bisa dihadirkan di tempat ini? Jawabannya adalah karena Allah sayang kita. Karena sehebat apapun jenengan bunda, semahal apapun skincaremu bunda, semahal apapun gamis anda bunda, dan semahal apapun motor jenengan bapak, nggak akan mulia kita di hadapan Allah kalau Allah nggak sayang sama kita. Nah, maka pagi hari ini kita coba berakad bersama-sama, ya kita bersama-sama meraih ridhonya dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyun sewu, saya boleh berdiri? Boleh ya? Mohon maaf, soalnya kalau saya duduk perut saya kram ya. Mohon maaf. Tahu kan ciri-ciri suami yang setia gimana? Wah, perutnya buncit ya. Bapak perutnya buncit. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Ini kali kedua saya membersamai wali murid di SD Negeri 2 Kali Gledek ya. Kan kalau ada petir suaranya Gledek. Makanya saya bilang kali, nggak boleh. Kali petir ya, nggak boleh ganti nama. Kali petir ya. Ini karena saya kemarin sudah bilang, ini menjadi keluarga kedua saya. Ya, mungkin yang baru pertama kali ketemu dengan saya, nanti kita bisa kenalan terlebih dahulu. Mungkin yang sudah kenal dengan saya, tadi kata Bu Kepala, kangen sama saya. Saya mau nanya kepada Bunda, ayah, apa bedanya kangen sama rindu? Tulisannya, iyo catek ayo ngerti Bu. Apa bedanya kangen sama rindu? Kalau kangen itu kondisi di mana kita ingat terhadap seseorang, tapi ya ingat-ingat biasa aja. Tapi kalau rindu, itu ingat sama seseorang dan pengen berjumpa. Makanya tidak ada kalimat kangen sama Rasulullah, tapi rindu bersama Rasulullah. Berarti apa? Jenengan kangen apa rindu? Tenane. Is berubah sekarang toh. Cuma masalah kalimat, Ibu. Ya Allah. Makanya besok ajarin suami pakai kalimat-kalimat yang bisa menancapkan hati ke dalam diri bunda. Oke, tepuk tangan buat bunda-bunda yang ada di sini. Masya Allah ya. Lagi-lagi bapak-bapak atau ayahanda di sini menjadi kaum minoritas ya. Dan ini alhamdulillah kayaknya dari pertemuan sebelumnya saya hadir ini menambah ya Bu ya. Ya, menambah mumetnya maksudnya. Oke, baik ayah bunda, terima kasih kemarin sudah ngisi kuesioner dan itu membantu kami juga untuk meriset apa permasalahan yang terjadi di anak-anak Gen Alpha saat ini, betul ya? Dan kalau ada bunda-bunda yang besok lahir atau lahiran di tahun 2025, nah maka besok anak jenengan 2025 itu udah masuk Gen Beta. Nah nanti permasalahannya beda lagi, ya kan? Ya, nanti permasalahan beda lagi. Makanya kita banyak riset dan banyak riset seperti itu. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya bersama saya kita sudah belajar tentang membangun kesadaran tentang ilmu parenting, betul? Membangun bagaimana sih menjadi ibu yang dicintai sama anaknya, membangun bagaimana menjadi ayah yang dirindukan oleh anaknya. Nah, kalau jenengan sudah sadar, nah berarti kita masuk ke tahap selanjutnya. Apa tuh? Coba bareng-bareng kita baca. 1, 2, 3. 5 bahasa kasih untuk sang. Keren gak Bu judulnya?
Judulnya sih, wah lah, nanti materi ini gampang. Yang penting keren nggak judulnya? Keren banget. Karena nanti kita akan lihat ternyata ada anak yang kalimatnya kasar, ada anak yang sering main tangan, ada yang anak-anak itu sering bermasalah di luar sana. Bisa jadi karena apa? Bahasa kasihnya tidak tercukupi yang dilakukan oleh ayah bunda di rumahnya. Jadi kita belajar. Dan saya mohon izin, mohon ridhonya ya. Pagi hari ini saya nggak mengcoaching jenengan, saya nggak menggurui jenengan, tapi saya men-teaching jenengan. Kita latih bersama, kita latihan bareng. Mau? Boleh? Ridho? Restu? Ya, mohon restunya ya Bunda semua ya. Karena saya lihat di sini rata-rata kaum-kaum kolonial ya, semua mukanya di sini ya. Ada yang mewakili cucunya di sini? Coba Cung, yang mewakili cucunya. Oke. Oke, yang mewakili buyut ada? Tuh banget ya. Dan kemarin kita sudah mengklasifikasikan ya, ternyata beda generasi, beda komunikasi ya. Generasi baby boomers itu kelahiran 46 sampai 64. Coba 46 sampai 64 ada? Menolak tua semua, rapopo. Oke. Kelahiran Gen X. Oh, Ibu. Oke, satu ya. Kelahiran Gen X ya. Ini kelahiran 65 sampai 80. Oke. Oke. Menolak tua toh jenengan. Ketok ya. Walaupun mukanya dipupuri gini tapi tangannya ireng. Enggak, saya bercanda. Oke. Terus masuk nanti setelah Gen X ada Gen milenial ya. Gen milenial ini 81 sampai 97. Wow. Milenial kafe ini ya. Masya Allah. Oke, turunin. Generasi Z ya. Gen Z dari 97 sampai 2000-an. Ada? Ada. Gen Z. Punya anak di sini atau guru? Oh, guru saya kira Gen Z udah punya anak SD. Kan jadi pertanyaan ya, Bu ya. Oke, terus anak kita di mana? Nah, anak kita dari 2010 ke atas ini masuk di Gen Alpha. Itu ya. Nah, nanti kita akan coba beda generasi, beda komunikasi. Zaman saya dulu ketika disuruh sholat, suruh ngaji, plak pakai mistar, pakai handuk, berangkat. Sekarang viral jenengan. Gimana, Mbak? Nggih. Nah, makanya tadi Ibu bilang saran dan masukan untuk pihak sekolah harus tegas sama murid. Lah sekarang kan dilematis orang guru itu. Mau keras viral, enggak keras kok soyo dadi anaknya. Nah, makanya peran orang tua ini sangat dibutuhkan dalam perihal membangun kedekatan dengan anak. Karena banyak yang kami riset, 75% anak-anak bermasalah ternyata dari pintu rumahnya bermasalah. Oke, backsound apa kuwi? Oke. Oh, boleh, ini Nduk, ini tak gratis ke es teh kok, apa-apa. Lagi viral es teh ya. Nggak sebut nama, nggak usah anti gibah ya. Oke. Sebenarnya saya tadi mau beliin es teh, tapi karena nggak nyanda waktunya, karena juga ini musim hujan pilek ya. Maka nggak jadi ya. Oke, baik. Yang pertama saya mau sampaikan, jenengan sudah bersyukur sama Allah, sama pencipta kita belum? Sudah? Oke, saya mau tanya, Bunda, sayang nggak sama buah hatinya? Ayah, sayang sama buah hatinya? Sayang. Kok mikir loh? Berarti meragukan ya kasih sayangnya. Oke, sayang sama anaknya Bunda? Oke, sayang. Coba Bunda, saya mau nanya kepada ayah sama Bunda. Kalau anak jenengan saya ganti sama anak orang, mau? Oke, enggak. Satu. Anak jenengan saya ganti dengan satu kalia warna oranye, mau? Oke, ternyata terlalu murah ya. Kalau Pajero, Pajero. Ya, oke. Tak ganti dengan satu petak sawah. Oh, saya ganti dengan keliling Amerika Serikat, mau? Kenapa nggak mau, ayah bunda? Investasi. Berarti jenengan punya buah hati di SD Negeri 2 Kali Petir, berarti jenengan adalah orang-orang yang kaya. Bersyukur loh, karena kenapa? Banyak di antara kita, mungkin tetangga kita, mungkin bestie kita, mungkin itu saudara kita yang minta diberikan momongan, minta diberikan buah hati, tapi ternyata sama Allah belum diberikan buah hati. Berarti kita bersyukur loh, karena banyak orang yang merintih minta, belum dikasih, tapi ketika sudah dikasih malah diabaikan. Kira-kira Allah murka nggak besok ke depannya kalau kayak gitu? Makanya senakal-nakal apapun anak kita, sebentuk-bentuk apapun anak kita, besok entah dia gimana pun,
tetap dia adalah sang buah hati. Karena tidak ada namanya mantan anak. Kalau mantan suami, mantan istri itu ada. Tapi kalau mantan anak, pernah nggak dengar mantan anak? Oh itu anak saya, mantan saya itu mana? Kan nggak ada. Tetap menjadi buah hati. Maka bersyukur pada pagi hari ini. Bersyukur ya. Bersyukur. Tadi udah marah-marah sama anaknya di rumah, Bunda? Enggak. Kenapa? Oh belum. Oh iya, berarti mau marah-marah. Oke, saya tunggu marah-marahnya, Bunda. Kok iso belum ngono loh? Oke. Parah. Oke, saya mau nanya. Oke. Yang pagi hari ini nggak marah-marah sama bu hatinya, coba Cung. Wih. Yang ngacungnya setengah-setengah, berarti marahnya setengah-setengah. Coba. Belum. Oh, berarti ada rencana mau marah nanti siang ya. Oke, gaskan marahnya sama anak jenengan. Gak apa-apa, itu kan anak jenengan. Oke, saya mau nanya. Sekarang yang pagi hari ini nggak marah-marah sama suami atau sama istrinya, Cung? Jadi kayak seolah-olah, oh aku ibu istri soleha gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Ini saya doakan semoga jenengan semua husnul khotimah. Kita kan minta meninggal dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Maka saya doakan semua di sini husnul khotimah. Iya, khususnya bapak-bapak. Pak, kita nggak perlu menjadi sosok yang disukai banyak orang. Kita nggak perlu disukai banyak cewek-cewek di luar sana. Cukup 4 orang saja dalam kehidupan kita. 1, ibu kita yang pertama. Catat baik-baik untuk bapak ini. Ya, maka ibu ini harus menjadi orang yang bagaimana bisa mendapatkan efek positif dalam kehidupan dirinya. Ini ibu pertama. Dan yang kedua, seorang laki-laki harus dekat dengan istrinya atau pasangannya. Jadi walaupun ibu-ibu di sini ngomong, "Buya Bayu, Masya Allah, Tabarakallah." Di rumah saya diginiin, sama aja. Itu berarti apa? Berarti saya apa? Menjadi hanya singa di panggung saja gitu loh. Nah makanya sebagai orang, khususnya sebagai bapak, kita harus bagaimana istri, ibu itu harus dapat efek positif dari kita sebagai laki-laki. Yang ketiga, anak cewek kita. Anak apa? Cewek. Dan yang ketiga, ya saudara dari anak-anak cewek kita. Seperti itu. Karena banyak sekarang bapak-bapak yang bagaimana mencari follower di luar sana, tapi orang di rumah nggak menjadi follower untuk dirinya. Gitu ya. Termasuk istri juga, termasuk ibu-ibu juga nih. Ya, jangan mencari follower di luar sana terlebih dahulu. Coba cek bagaimana suami jenengan, dekat nggak dengan jenengan. Bagaimana anak jenengan, dekat nggak dengan jenengan. Nah, maka nanti konsep tadi kita belajar bersama tentang bahasa kasih ya seorang ibu terhadap sang buah hati. Itu kita akan belajar bersama-sama di sini nanti, oke? Tuh, sudah bersyukur. Saya lanjut. Oke, nggak perlu kenalan dengan saya kan? Sudah kenal dengan saya ya? Ya, yang belum kenal dengan saya, yang baru pertama kali ketemu dengan saya, perkenalkan nama saya Bayu Gatra Irawan atau biasa disapa dengan Buya Bayu. Siapa? Buya Bayu. Dulu masih jadi anak-anak SD, dulu bukan Buya namanya, tapi lebih ke buaya dulu saya. Oh, Bapak, kok bodoh mas kalau aku. Itu ya, ini alamat saya, silakan sosial media saya, silakan nanti bisa berteman, kita bisa sharing-sharing. Kemarin banyak wali murid yang DM saya juga tentang banyak konsultasi tentang masalah kehidupan, termasuk tentang masalah parenting, gitu nggih. Nah, saya pengen jadi teman jenengan. Seperti itu. Alamat saya di Kali Kepek, Biripeni, Wates Kulon Progo, ya, deket, cuma 5 menit dari sini ya. Seperti itu. Nggak lama-lama, nggak jauh banget seperti itu. Nah, maka sebelum masuk materi Bunda, silakan yang punya TikTok, punya Instagram, punya WA, silakan bikin story, ya. Tag, ada kan akun Instagramnya di 2 kali petir? Tag. Nah, nanti bisa di-follow, di tag, terus nanti di-repost. Oke? Setelah itu, nah kita luruskan niat, bersihkan hati. Semata-mata kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamala amalu biniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amalan tergantung daripada niatnya, dan kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Dan yang ketiga, jadikan pertemuan ini untuk mempererat pertemanan dan persaudaraan. Nih, besok ini yang menjadi panitia siapa, Bu? Kelas berapa, Bu? Kelas 2, 3. Ini bapak-bapaknya wali murid kelas pinten, Pak? Kelas 3. Buatan ngagem gamis, Pak. Ya minimal pakai baju koko warna merah gitu, Pak, biar lebih sinkron ya. Ini merah merona atau merah marun ya. Menyala ibuku gitu ya. Ya, Masya Allah gitu ya. Nah, maka kita jadikan pertemuan ini menjadi persaudaraan dan persatuan. Nggak boleh sesama wali murid di SD Negeri 2 Kalipetir itu saling gep-gepan.
Aku kelas 3, gamisku warna merah. Wis lunas, Bu. Oh, sampun. Nyicil berapa kali, Bu? Oh, mendring ya. Oh, sudah dibayar 12 kali cicilan ya. Oke, alhamdulillah. Ibu-ibu yang kelas lain juga sudah punya gamis masing-masing ya? Yang pertemuan kemarin warna oranye kalau nggak salah ya? Apa? Oh, belum lunas. Jangan keras-keras, Pak. Oh, belum lunas. Oh, ya pantas belentang-belentang kayak gini. Nah, besok kalau pengajian kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, nah itu diurut. Misalnya merah, kuning, hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan. Kayak gitu dibikin. Jadi kelihatan kalau misalnya saya absen, kelas 1 mana? Set kayak gini. Wah, sambil kayak gini-gini sambil mamerin gelangnya kan gitu. Masya Allah. Ya, coba sama tanya, siapa yang hari ini bahagia? Coba angkat tangannya. Oke, yang bahagia, angkat tangan setengah-setengah, bahagianya setengah-setengah berarti. Serius ini angkat tangan. Yang bahagia hari ini coba angkat tangannya. Entah ketemu bestinya, entah ketemu Buya Bayu, entah dapat snack, entah ketemu sama suaminya. Coba angkat tangannya semua setinggi-tingginya. Kali ini saya bawa kamera. Ya, kameranya bagus banget. Yang dimana ada jerawat jenengan, jerawatnya jenengan nggak akan bisa kelihatan, wis pokoknya. Yang harga gamis 50 jadi 100.000 pokoknya. Coba angkat tangan, lambaikan tangan semua. Oke? Oke, semua sudah? Coba, ada temannya di depan jenengan? Ada ya? Oke, coba dipijit-pijit temannya, depannya. Kan kemarin samping tuh, nah sekarang depannya. Ayo Pak, silakan, ayo. Dipijit-pijit, dipijit-pijit. Boleh ikutin kalimat saya lagi, boleh? Oke, hei saudaraku. Hei koncoku. Pagi ini, kita mau bersenang-senang. Ojo turu yo. Nek turu tak sentil loh. Nek turu tak goyang banyu. Koncoku, tahu nggak bulan ini bulan apa? Bulan ini bulan Desember. Tahu nggak B-nya apa? Berkah, berlimpah, bersuasana, bahagia. Biar lebih fokus, pinjam dulu 100. Koncoku, lagi. Koncoku, aku tahu kamu punya masalah. Tapi tenang, ada Allah yang menyelesaikan masalah. Coba gantian angkat tangan kirimu, Bunda. Tadi kan tangan kanan, sekarang tangan kiri. Saya pastikan gelangnya di sebelah kiri. Biasanya pamernya cuma arisan doang yang kayak gitu, kelinding-kelinding kayak sapi. Oke, semua dilambaikan tangannya. Saya pastikan wali murid di sini nggak ada yang asam urat semua ya. Oke, semua pastikan. Oke, coba pundak yang sebelah kirinya ditepuk-tepuk. Oke, tepuk-tepuk. Oke, tepuk-tepuk lagi. Ikutin kalimat saya. Saudaraku. Koncoku. Aku mau pantun nih. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah aku menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah suamimu nikah lagi? Saudaraku, aku tahu kamu punya banyak utang, tapi nggak apa-apa. Aku juga sama. Yang penting pagi ini kita happy. Yang penting kita niatkan berteman tidak hanya di dunia tapi juga di surga. Amin. Tepuk tangan dulu buat ayah bunda yang ada di sini. Masya Allah. Saya tuh nggak tahu ya kenapa kalau ibu-ibu tuh senang banget bahas utang ya. Sedikit diulik bahas masalah utang itu, wah seneng banget. Padahal yang menjadi pelaku utang biasanya siapa? Ibu-ibu ya. Entah panci, entah gamis, entah kompor, pokoknya semua dicicil ya Bu ya. Masya Allah luar biasa. Ya seperti itulah. Saya doakan semoga yang punya utang, semoga segera Allah lunaskan utang-utangnya ya. Amin ya, seperti itu. Baik. Oke, kita masuk ke tema kita pada pagi hari ini. Oke. Namun sebelum itu Bunda, saya semalam ya sebelum tidur
saya tuh dengerin satu lagu yang spesial buat Bunda sama Ayah pada pagi hari ini. Ini lagunya Armada, ya. Judulnya adalah Buah Hatiku. Coba Bunda, dari video 3 menit ini, coba jenengan resapi masing-masing lirik yang ditampilkan. Boleh? Boleh ya? Ojo turu loh Bunda. Engko malah nonton film malah turun. Nah, ini sebuah video klip dari Armada, judulnya adalah Buah Hati. Boleh ya? Oke, didengerin baik-baik dan liriknya silakan dibaca. Lagu ini tercipta untukmu, tatapanmu, sentuhanmu, bahagiaku. Tuhan telah menjawab doaku, kau hadir menyejukkan hatiku, kau anugerah yang terindah di hidupku. Sehatlah kau selalu, bahagialah selalu, bersyukurlah selalu, sayangku. Yang hafal nyanyi bareng-bareng ya. Kan ku jaga oh dirimu, Hingga tua nanti, kan ku sayangi, ku lindungi dari kerasnya dunia, kan ku jaga. oh dirimu. Hingga tua nanti, itu tugasku, kau buah hatiku. Oh dirimu hingga tua nanti, ku lindungi dari kerasnya dunia, kan ku jaga oh dirimu hingga tua nanti, itu tugasku kau buah hati. Oh dirimu, hingga tua nanti, kan ku sayangi, ku lindungi dari kerasnya dunia, dan ku jaga oh dirimu. Itu tugasku, tanggung jawabku. Itu tugasku, kau buah hatiku. Dah. Oke. Sudah ada yang tersentuh ya? Berarti meresapi ya? Ada juga yang mungkin tidur tadi, nggak apa-apa. Tapi biasanya kita nangis-nangisnya di akhir ya. Tapi ini saya coba trigger di awal. Ternyata dari lirik yang Armada sampaikan ini, kita menanti sang buah hati. Betul ya? Menanti 9 bulan 10 hari itu Bunda itu luar biasa loh. Makanya lelaki itu ya, saya tuh semalam itu diem termenung. Tiba-tiba ada yang netes. Apa? Bocor dari atas. Hujan maksudnya. Enggak, air mata.
Jadi kalau laki-laki diem, jadi 85% kehidupan pria itu diberikan untuk keluarga. Makanya kalau ada bapak-bapak diem di rumah, ngopi sambil termenung, itu dia sedang apa? Me time. Nggak usah diganggu. Karena dia udah memikirkan kehidupan jenengan. Ya, bener nggak sih? Bener ya? Jadi kalau ada suami jenengan kok ngopi termenung, ngopi wae utat-utut wae, kono kerja. Jangan. Kenapa Pak dilus-lus, ada apa? Seperti itu ya. Jadi buat bunda-bunda yang udah termenung, ya alhamdulillah ya berarti sudah paham tentang lirik ini. Dan di akhir liriknya apa? Apa? Kan ku jaga oh dirimu sampai tua nanti. Jadi setua-tuanya apa anak kita besok tetaplah menjadi seorang anak. Ya, itu tugasku, tanggung jawabku, kau buah hatiku. Berarti apa? Ketika Allah amanahkan anak kita, entah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya kepada diri kita, berarti apa? Allah memberikan kemampuan kepada pundak jenengan untuk mengurus anak itu. Jangan merasa, aku nggak kuat bebanku. Coba bayangkan Pak, Bu, di Jepang, di Korea, bahkan di Thailand, sekarang masuk virus itu ke Indonesia, banyak sekarang orang yang wegah nikah, alias marriage is scary. Mengatakan bahwasanya nikah itu adalah perbuatan yang merepotkan dirinya. Seolah-olah nikah itu adalah beban. Makanya sekarang banyak orang yang nggak mau nikah. Akhirnya apa? Nih, free sex. Seks bebas terjadi di mana-mana. Dan itu masuk ke Indonesia sampai saat ini. Nah ini bahaya kan kalau misalnya generasi keturunan kita nggak mau nikah, terus yang melanjutkan warisan selanjutnya siapa? Yang melanjutkan kehidupan ini siapa? Kan nggak ada. Kalau bukan dari kita-kita. Nah maka kita membangun kesadaran diri bagaimana menjadi sosok ibu ayah yang bisa dekat dengan sang buah hatinya itu sangat luar biasa loh. Nah makanya dimanapun parenting saya adakan, saya selalu mengapresiasi kepada ayah-ayah yang hadir pada pagi hari ini. Tepuk tangan buat ayah-ayah. Loh, karena berat loh menjadi seorang ayah itu. Nih kalimatnya, boleh dibikin story. Ayah tidak selalu hadir di setiap saat, tapi ayah selalu hadir di waktu yang tepat. Makanya ayah, dimanapun saya, ketika misalnya saya kan di rumah sudah ada bocil juga, saya minta sama guru-guru yang ada di sekolahnya, saya minta kalender akademik, di mana dia tampil, di mana dia outbound, di mana dia sedang ada kegiatan sekolah, saya harus hadir membersamai dia. Seperti itu, jangan menjadi seorang bapak, wis karo mbokmu wae. Kayak gitu kan nggak ada kedekatan sama anak kan gitu ya. Nah kita belajar bareng-bareng. Oke? Saya mau nanya, bapak ibu, ayah bunda, tahu ilmu parenting nggak? Tahu ya? Parenting itu pola asuh, betul ya? Saya mau nanya, parenting itu penting nggak kira-kira? Kenapa kok penting? Nih, saya kasih mikrofonnya. Yang mau menjadi relawan satu orang silakan. Ini perwakilan dari kelas 3 ya. Oke, kelas 3, monggo yang pakai gamis merah-merah. Yang mau menjawab parenting itu penting kok, kenapa kok bisa penting? Monggo. Saya kasih hadiah umroh, wis. Brosurnya dulu. Nah, wis paham toh jokesnya saya? Lah iya kan orang kalau mau menawarkan umroh yang dilihat dulu apa? Ya udah brosurnya dulu aja gitu loh. Ayo, ada yang bisa menjawab? Kenapa kok parenting itu penting? Monggo Bunda. Tadi saya lihat Bunda sudah mulai termenung. Ya, coba Bunda. Ya, silakan bisa dipegang mikrofonnya karena itu adalah mikrofon pelunas hutang. Silakan. Bunda, silakan sebutkan nama sama nomor rekening, oke? Namanya siapa Bunda? Saya Ferika. Ferika. Oke, nama-nama milenial. Oke. Ferika. Kan biasanya kalau kolonial kan ngatiem, Pak. Ya, Pak ya. Ferika. Oke. Ferika. Ibu Ferika kelas 3 ya muridnya. Mana anaknya sebelah mana? Ya, perempuan di rumah. Di rumah. Oh, oke, di rumah ya. Nggak berangkat ya. Oke. Saya mau nanya, parenting itu penting nggak Bunda? Ferika. Kenapa kok penting? Ya, karena itu membentuk kepribadiannya, Oke. membentuk pola pikir anak, membentuk masa depan anak. Oke. Itu. Oke. Yang kesini berangkat sama anaknya siapa? Yang kelas 3, yang kelas 3, yang kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Ibu. Oh iya, mana anaknya mana? Alah sampingnya. Coba. Yang di sini loh, yang jadi peserta di sini ada nggak? Yang ikut anaknya? Nggak ada?
Ada. Selain itu ada lagi? Itu ibu. Pojok mana pojok? Wah ini. Ingat Bu, nggak boleh bersandar kepada selain kepada Allah. Yang mana? Yang mana? Bu Duku. Oh iya. Oh iya, coba. Iya, monggo silakan. Monggo silakan. Ya. Ya. Silakan Ibu sebutkan nama. Oke. Kesini sama muridnya nggak? Sama wali, sama anaknya. Oke. Sebutkan namanya sama nomor sepatu Bu. Silakan. Saya Salma. Selma. Oke, nama milenial. Oke. Selma. Oke, anaknya kelas berapa Bu? Kelas 3. Wali murid dari kelas 3. Gamisnya mana Bu? Oh, tidak berseragam. Oke. Mana wali murid, mana muridnya mana? Oke. Parenting itu penting nggak Bunda? Kenapa kok penting? karena untuk sebenarnya untuk menjaga kewarasan anak gitu. Oh, ya. Menjaga kewarasan diri. Oke. Oke, kewarasan diri, kewarasan anak. Oke. Itu membentuk kepribadian anak. Oke. Ya, terus untuk menjaga bahasa ibu untuk seorang anak. Oke. Gitu ya. Ibu udah sayang sama anaknya sayang? Oke, sayang sekali ya. Nggak 2 kali, 3 kali, Bu. Sayang mana anak sama suami? Itu bukan pilihan ya. Oke, namanya siapa? Abrisam. Siapa? Abrisam. Abrisam. Panggilannya? Abrisam. Abri. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Oke. Kamu kesini sama siapa? Ibu. Oh, ibu. Panggilannya ibu. Ibunya mana? Nama ibunya siapa? Selma. Sirma. Sayang nggak sama ibu? Sayang. Oke. Kenapa kamu sayang sama ibu? Apa yang membuat kamu sayang sama ibu? Soalnya baik. Baik. Terus? Biasanya kalau kayak gini jujur ya. Oke. Terus baik. Terus? Cantik. Terus. Ih, baru kali ini loh, first time saya ngisi di mana-mana, baru bilang kali ini ada seorang anak cowok bilang ibunya cantik. Ya. Udah disetting dari rumah ya. Oke. Terus selain baik, cantik, terus sering ngasih uang jajan nggak? Sering. Oh, sama bapak di rumah rukun nggak? Oh iya, tenangnya. Apa yang kamu pengen sampaikan kepada ibu kamu? Terima kasih, Bu. Terima kasih atas apa? Atas semua, atas bawah katanya ya. Terima kasih atas semuanya. Oke. Buya Bayu minta nanti Abrizam datangi ibunya, bilang dan peluk ibunya, bilang ibu terima kasih selama ini udah mendidik aku. Boleh? Oke. Tepuk tangan buat Abrizam. Temu ibunya. Disayang. Bariki DKI 1 sekarang. Oke nak, aktingmu berhasil. Enggak ya. Saya selalu seperti itu, mendekatkan diri kepada seorang anaknya. Ya. Ibunya begitu dibilang cantik langsung, Masya Allah, ayahmu lo nggak pernah bilang aku cantik nak. Kamu udah bilang seperti itu, siapa yang ngajarin kamu? TikTok Bunda. Oke, boleh. Oke, kalau kita berbicara tentang parenting, berarti kita berbicara tentang pola asuh, ya. Dan pola asuh ternyata penting. Kenapa penting? Nih, makanya di program saya ada namanya parenting itu penting. Karena penelitian dari berbagai negara menunjukkan bahwa orang tua dengan gaya parenting yang baik dan benar akan mempunyai anak-anak yang mandiri, bervisi sukses, memiliki rasa tanggung jawab, dan dapat beradaptasi dengan lingkungan yang lebih baik. Kalau kita berbicara tentang Amerika itu channel YouTube-nya dan orang-orang kesehariannya itu berbicara tentang masalah peradaban. Geser ke Cina itu orangnya tiap hari membahas masalah perdagangan. Makanya kan rata-rata kalau saya duwe toko itu rata-rata uang, ya kan ada orang Cina nggak punya toko disebut dengan apa? Wong Cina orang duwe toko gitu biasanya. Itu orang Cina. Nah geser ke Indonesia, coba Bu, channel YouTube-nya keseharian orang-orang di Indonesia apa yang dibahas ketika ngobrol? Bahas tonggone. Cakep. Gibah, betul. Makanya nggak akan berkembang di kehidupan kita. Makanya Indonesia sampai saat ini masih menjadi negara berkembang. Kalau kita melihat status, melihat story-story, melihat bagaimana di TikTok, di Instagram. Satu, banyak sekali sekarang, ya, mohon maaf, pembunuhan terjadi, itu
diawali atau pelakunya adalah anak-anak yang mungkin usianya masih sangat-sangat remaja. Anak 14 tahun, bunuh bapaknya. Betul ya? Bapaknya sedang tidur, bunuh mbahnya sedang tidur dan bunuh ibunya, dan alhamdulillah ibunya masih terselamatkan. Betul ya? Dan ada seorang oknum polisi, mohon maaf, bunuh ibunya pakai gas 3 kilo gas melon dulu. Dan ini terjadi. Nah, saya coba cari ngulik beritanya, ternyata anak ini tertekan dalam rumahnya. Bapaknya menginginkan si anak ini menjadi apa yang diharapkan sama bapaknya. Apa yang diharapkan sama ibunya. Nduk, kamu harus jadi seperti ini. Tapi passion anaknya nggak di situ. Karena anaknya sudah stres dan dia kena penyakit skizofrenia kalau bahasa psikolognya. Apa itu? Kalau jenengan pernah melihat ada orang yang sering katanya mendengar suara-suara bisikan, terus kadang melihat ada kayak gentayangan-gentayangan, itu namanya skizofrenia. Makanya ada orang bunuh diri, rata-rata itu apa? Dari bisikan-bisikan, dari stres berat dia itu. Misalnya, ayo lompat, ayo lompat, ayo lompat, ayo lompat, ayo lompat, kayak gitu. Ya, nah maka bahasa kasih ini harus kita pelajari bersama-sama. Maka penting ya, nih tadi sudah saya sampaikan, nah ini. Nah, jadi saya mau sampaikan satu poin aja, ini tentang masalah teori baterai kasih sayang. Silakan nanti ayah bunda kalau bawa HP silakan boleh difoto ya. Ya, jadi bisa dicatat karena ulama itu mengatakan ikat ilmu itu dengan tulisan. Minimal nanti kalau sudah difoto terus dicatat di rumah. Jangan cuma kesalahan suami aja dicatat, Bu ya. Oke. Nah, ini dikembangkan oleh Dr. Adiwe Gunawan, ya. Beliau membahas tentang masalah teori baterai kasih sayang. Karena dari teori baterai kasih sayang ini, rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasih sayangnya. Kalau anak kita merasa dia nggak nyaman di rumah, berarti ada baterai kasih sayangnya yang sedang lowbat. Jenengan punya HP, Bapak? Punya HP ya? Oke, punya apa lagi? Punya laptop atau punya televisi atau punya apa? Kan kadang-kadang dicas ya, bener ya? Nah sama, otak juga bisa dicas. Nah ini saya sampaikan. Nah, jadi di dalam otak ini ada namanya batang otak. Ini otak reptil di sini nih. Oke? Nah, di dalam otak manusia itu namanya ada otak besar sama otak kecil, dan di bawah sini itu ada batang otak namanya. Dan batang otak ini nyambung ke ini tulang sumsum tulang belakang. Nah makanya kalau misalnya anak kita sedang tertekan atau sedang stres, nah maka ini akan menjadi tegang. Makanya kadang kalau ada orang mumet dipijitin kepalanya, gitu ya, bener ya? Ya gitu. Dan di dalam otak ini ada namanya kelistrikan. Makanya kadang orang bilang, oh konslet nih otaknya. Bener ya? Dan saya sampaikan kepada ayah bunda, antara otak sama akal itu berbeda. Otak itu alat untuk mikirnya. Apa yang membedakan antara manusia dengan hewan? Otak, betul ya? Jadi kalau jenengan misu-misu sama orang, apalagi kalau jenengan Pak ya, misalnya di jalan ada emak-emak riting kanan, beloknya ke akhirat, nah itu. Emak-emak itu ya. Wis, yang tengah-tengah riting kanan toh set, beloknya ngiri. Oh, inilah namanya emak-emak riting kanan beloknya ke akhirat. Kayak gitu ya. Sampai mana tadi saya lupa, sampai akhirat malah. Nah, itu. Jadi kadang kita kalau misu-misu sama seseorang bilangnya, "Oh, ini wong randuwe otak," gitu ya. Punya otak tapi randuwe akal. Nah, value kita atau nilai kita berbeda daripada binatang itu gara-gara kita diberikan namanya otak atau akal. Makanya kalau di alun-alun banyak orang yang jual otak tapi nggak ada orang yang jual akal. Itu ya, paham ya? Nah, jadi kalau misalnya dia sedang stres, maka ini akan menjadi tegang. Ini, oke? Nah, ada kelistrikan di dalamnya. Nih, bahasa kasih sayang atau bahasa cinta, ini cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan rasa cinta dalam dirinya kepada orang lain. Saya mau tanya kepada bunda-bunda, ini kan semua bunda-bunda rata-rata ya. Coba, saya mau tanya, suami jenengan, bahasa kasih sayang atau bahasa cintanya apa kepada jenengan? Ah, opo yo. Ketoke ra tau ono, Mas. Oh, Bali langsung klepat meneng cakru, Mas. Oh, yo. Bali baru ki bal-balan terus lunga meneh ning cakru segala macam. Opo ya baterai kasih sayang, sampai istrinya bingung juga ya apa kasih sayangnya. Tapi nih, bedanya
antara cowok sama cewek ya tentang masalah ekspresi cintanya itu berbeda. Kalau cewek, perhatikan kalimat saya Bapak, kalau cewek itu harus menghabiskan 20.000 kata per hari. Berapa? Makanya Bapak siap-siap jadi tong sampahnya ibu. Introvert-introvertnya ibu di luar, kalau di rumah bener nggak Bu? Karena memang psikologi wanita seperti itu, 20.000 kata per hari loh. Itu kalau nggak diguang, ngampet Pak sampai malam tuh. Wah pokoknya bapak itu ruwah, pokoknya melebihi RX King Pak pokoknya. 20.000 kata. Nah itu kalau nggak direm, kalau nggak diatur, bablas anginnya jenengan tuh. Ya, makanya yang paling banyak misu-misu siapa? Emak-emak itu loh. Iya, siti-siti nggak koncone nyeblak ora diajak misu. Ya benar. Ada kumpulan apa kok nggak diajak, ada grup tapi kok nggak ada pembahasan, ternyata semua live grup cuma tersisa hanya dia di grup itu. Karena kayak gitu mak-mak biasanya ya. Ada arisan ya kan cuma masalah apa rame dan gitu. Ini mak-mak kayak gitu masalahnya. 20.000 kata per hari. Nah, kalau cowok ya ekspresi cintanya bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikap dan perilaku. Menafkahi, bekerja, nggak perlu berkata-kata, "Mami, aku ini capek dari bekerja, aku capek banget, aku istirahat." Enggak seperti itu. Datang kayak gitu. Pulang. Nanti gajian ngasih. Nah, itulah bentuk ekspresi cinta. Jadi kalau ibu nuntut bapak pakai kata-kata, "Pak, mbok ngomong I love you karo aku." Iku loh kayak Aldebaran, ikatan cinta. Saya pernah ada kasus, Pak, Bu, Yun Sewu. Ada emak-emak di pengajian umum ya. "Ustadz, suami saya tuh nggak kayak Aldebaran." Kenapa? Nggak pernah bilang, "Aku tuh pengen suami saya tuh kayak di sinetron-sinetron." Bilang pengen cinta, I love you, dan segala macam. Makan tuh sinetron, Bu, tak gitu. Oh, bapak petani kok pada ke karo sinetron. Sinetron itu kan settingan, ya kan? Iya, cinta tulus hati ya bapak ini. Tepuk tangan buat bapak-bapak yang ada di sini dong. Nah, kayak gitu. Maka bahasa cintanya berbeda. Jadi kalau jenengan maksa bapak untuk ngomong cinta, I love you, aku sayang kamu, nggak bisa. Begitu juga ibu, bapak. Bapak kalau misalnya ngerem ibu untuk ngomong juga nggak bisa. Makanya kenapa kaidah ilmu mengatakan pemimpin terbaik adalah pendengar yang. Makanya kalau ibu misu-misu, ben ke wae. Karena dia sedang mengeluarkan 20.000 katanya itu. Iya. Setelah kayak televisi Pak sing seru set. Wah itu. Bu daripada misu-misu mau Quran wae Bu. Nah, gitu. Ora tahu. Nah, jadi ada 5 baterai kasih sayang di foto ya. Cas baterai kasih dengan bahasa kasih. Oke? Jadi ada baterai kasih dan dicas dengan bahasa kasih. Sama contohnya ketika baterai laptop sedang lowbat, maka di-charger dengan charger laptop gitu loh, ya. Sama kayak bahasa baterai kasih, dicas dengan bahasa kasih. Nah, bahasa kasih ada 5. Oke, catat. Yang pertama, 1, ketuhanan yang Maha Esa. Itu namanya Oke, Pancasila. Yang kedua, yang 1 kata-kata pendukung. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Yang kedua, waktu bersama. Yang ketiga, sentuhan fisik. Yang keempat, pelayanan. Dan yang kelima, menerima hadiah. Oke, kita coba bedah satu per satu. Oke, fokus. Ini kita rada fokus Bu ya. Walaupun kita sersan serius tapi ya jangan serengan ya, serius tapi ngantuk ya. Jangan sersan, serius tapi santai. Bapak nggak ada waktu syuting toh Pak? Oh nggak ada, oke. Sahid. Ibu nggak ada jadwal arisan Bu? Ada, jaminan Bu. Jam 10. Serius. Seng arisan kon moro dene. Kan lebih penting ilmu daripada arisan, oke? Nah, sifat baterai kasih harus diisi setiap hari minimal 3 hari seminggu. Tapi 0 sampai 5 tahun, kan anak kita udah 5 tahun ya. 0 sampai 5 tahun, anak ini harus dicas full setiap harinya. Tapi kalau udah SD, minimal 3 hari dalam seminggu. Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu, misalnya. Kayak gitu, ya. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Kalau anak jenengan misalnya sering namplek tiba-tiba, terus tiba-tiba ngomong kasar, gitu. Wedus misalnya, kambing. Saya nggak ngomong yang lagi viral ya. Nanti kena ini bahaya seperti itu. Ya. Dan ini pentingnya apa hikmah yang kita dapatkan dari pelajaran ST itu?
pentingnya keteladanan ya. Jadi kita harus pilah-pilah. Dan ketika ya kita kalau belajar agama juga harus lihat-lihat ya seperti itu. Saya nggak membahas masalah itu ya. Agak repot soalnya Pak ya gitu ya. Nah, maka penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Oke, satu, kita masuk ya. Kata-kata pendukung itu apa, Mas? Kata-kata pendukung itulah pujian, dukungan, dan juga keberpihakan. Dan anak butuh yang namanya kata-kata pendukung. Contohnya, nih. Oke, kebiasaan anak yang bahasa kasihnya kata-kata pendukung. Jadi, di setiap anak ini berbeda-beda bahasa kasihnya. Oh, pendukung macam apa, Di? Oke, ini saya kembali ke sini ya. Jadi di antara anak-anak ini berbeda bahasa kasihnya. Ada yang dia duluan kata-kata pendukung, ada yang dia mayoritas di waktu bersama, ada yang dia seringnya disentuhan fisik, ada yang dipelanin dan ada yang menerima hadiah. Nanti coba jenengan cek ya anak jenengan lebih condong kemana untuk bahasa kasihnya. Nah, kalau anak yang dia suka dengan kata-kata pendukung, nih, kebiasaan anak yang bahasa kasih kata-kata pendukung. Anak-anak yang seperti ini biasanya senang memuji. Tuh, Abrizam termasuk adalah anak yang bahasa kasihnya adalah bahasa kasih kata-kata pendukung. Karena kenapa? Tadi kita lihat dia bilang ibunya cantik. Pernah nggak sih jenengan kalau di rumah bilang ada tiba-tiba anak jenengan, ibu ke ayu banget loh. Jaluk duitnya. Pak, ganteng tenan loh Pak jenengan. Toko ke HP toh. Kayak gitu. Nah, anak-anak yang seperti ini biasanya senang memuji, merayu orang tua, dan mengapresiasi, mengucapkan terima kasih, mengucapkan rasa senang, baik dengan lisan maupun dengan bahasa tubuh. Coba cek ya, kalau ada anak jenengan tuh tiba-tiba kok ngomong, Bunda, Ibu, aku sayang sama Ibu. Entah, tiba-tiba kok nggak ada angin, nggak ada hujan. Jenengan jangan langsung respon, tumben anakku gini, jangan. Langsung juga balas dengan kata-kata pendukung. Nah, itu ya, ciri-ciri anak kalau baterai kasih sayangnya adalah baterai kata-kata pendukung. Oke, ini termasuk Abrizam nih Bu. Jangan udah dapat ya, satu riset ya, mengatakan, oh ibunya cantik. Alhamdulillah, settingannya terjadi ya di sini. Oh, enggak. Saya akui ibu cantik karena ibu seorang wanita. Kalau seorang bapak berarti kan, tapi sekarang ada orang ganteng yang, ada orang yang cantik yang ganteng. Makanya sampai saat ini saya udah nggak mau pernah nge-gym. Dulu ya 2000 waktu 2016-17, wah badan saya nggak kayak gini Bu. Wah dulu gini. Wah begitu nge-gym, wah. Nah itu. Nih. Ya makanya bapak-bapak mending macul ya Pak. Ya jenengan nggak dapatkan orang macul itu gini tuh nggak dapatkan. Nggak. Di sana tuh nge-gym, wah Allah gini-gini. Sesama cowok loh Bu, ya Allah ya Rabbi, parah. Itu ya, kok jadi bahas aib saya ya? Astagfirullah, Bu, mohon maaf ya, jangan dibahas-bahas, jangan diinget-inget ya, jangan ditagih lagi ya. Jadi ini ya, bahasa kasih kata-kata pendukung dari seorang anak. Ini ciri-cirinya. Nah, sekarang apa efek bahasa kasih kata-kata pendukung tak terpenuhi dalam kehidupan anak? Satu, suka mengejek dan menjelekkan orang lain. Kalau ada anak yang bertumbuh besar nih, usia-usia seperti ini, yang dia kok sering ngejek anak temannya, sering ngelek-ngelek koncone, sering ngece-ngece, nah bisa jadi karena baterai kata-kata pendukungnya tidak terpenuhi di rumahnya. Makanya jangan sering muji. Orang tua harus jeli terhadap anak-anak yang mengungkapkan bahasa kasih dengan cara yang berbeda, bahkan terbalik. Nih caranya, di foto sudah Bunda? Ya. Kalau bisa fotonya pakai HP iPhone ya. Jadi kalau di zoom itu nggak ngeblur itu loh ya. Ya. HP-nya, ya HP-nya Oppo, Vivo, Realme ya. Ada yang masih HP kayak gitu HP-nya ya. Nah ini. Oke, saya lanjut. Nah, apa sikap orang tua terhadap anak yang kurang baterai kasih kata-kata pendukung? Satu, ya ini. Orang tua perlu memberitahukan bahwa mengejek dan menjelekkan orang lain itu tidak baik. Namun menyampaikan nasihat tersebut dengan terlebih dahulu memberikan kata-kata pendukung pada anak. Abrizam, sini. Contoh lagi ya. Bu, izin saya pakai anaknya ya. Saya pakai anaknya, astagfirullahaladzim. Maksudnya saya pinjam anaknya gitu ya. Nih,
Cara menasihati anak kalau misalnya sedang marah, kalau misalnya sedang dia mengejek temannya atau sedang mencela temannya, jangan langsung bilang, "Le, kowe ki ojo ngene karo kancamu yo." Sampaikan dulu Abrizam. Abrizam itu anak soleh. Abrizam itu anak baik. Nah, kalau anak baik, anak soleh itu tidak boleh mengejek teman yang lain ya. Oke. Dan contoh menasehati anak, kalau cowok dia lebih banyak pegang pundaknya. Dan rata-rata mata cowok kalau dinasihati, kalor ngidul ngetan ngulon. Tuh. Bener, Bu? Yes. Karena otaknya masih otak imajinasi, masih ngawang-ngawang. Tapi kalau cewek, ada yang cewek nggak di sini? Wek, cewek sini, satu orang. Nih, tak kasih hadiah es teh nih. Belum berah ini. Hah? Mau? Kamu mau jadi cewek? Oh, mau es teh? Waduh, salah ya aku, Bu. Sini, kamu sini, yang cewek sini. Sini contoh. Satu orang aja. Ya. Ranggo duit aku soalnya ini. Nah, kalau menasihati anak cewek, ya, kalau cowok tadi, kenapa di pundaknya? Karena dari pundak inilah mentransferkan kewibawaan, kebijaksanaan. Makanya dibilang, aku hebat, karena dipegang pundaknya. Nah, kalau cewek, lebih banyak dipegang sini. Iya. Aku, begini ya. Dan rata-rata kalau anak cewek, dia dinasihati, pasti akan fokus ke mata yang membicarakan. Dipegang apa? Kepalanya. Coba ibu seneng nggak kalau dilus kepalanya sama bapak? Seneng? Pernah nggak? Enggak. Jujur banget. Ya gitu ya. Jadi baterai kata-kata pendukung sampaikan dulu. Nah, kami ini anak soleha. Kalau anak soleha itu yang pinter, nggak boleh mengejek temennya. Kalau anak yang berbaik itu harus begini dan begitu. Sampaikan dengan bahasanya mereka. Jangan pakai kalimat sama bapaknya. Kayak bapak ke ibu misalnya. Le, kowe ki kutungin nih. Oke? Nah. Iya, harus pakai intonasi juga harus diikutin sama mereka seperti itu ya. Bisa kembali ke alamnya. Oke, terima kasih. Itu ya, sikap orang tua terhadap anak yang kurang baterai kasih sayang tentang kata-kata pendukung. Oke? Maka banyak-banyakin kasih pendukung kalimat-kalimat pendukung. Kalau dia sedang mengejek temannya atau sedang jahil kepada temannya, bilang anak soleh, jangan. Tapi kalau bilang, oh cah nakal, cah beling, maka yang termenset dalam kehidupannya apa? Aku cah beling, aku cah nakal, aku cah beling, aku cah nakal. Makanya disampaikan dari kalimat awal, nak soleh, misalnya Abrizam soleh, Abrim soleh, maka akan tercantum dalam kehidupannya, aku anak soleh, aku anak soleh, aku anak soleh. Kayak gitu. Oke, jadi sebelum menasihati, berikan kata-kata pendukung terlebih dahulu. Nah, nih spesial buat jenengan. Jadi tidak hanya kepada buah hati, tapi juga kepada pasangan. Oke? Kata-kata pendukung untuk pasangan disebut dengan kalau bahasa Inggrisnya word of affirmation. Senantiasa memuji dan menyampaikan kata-kata pendukung dan juga ingin dipuji dan didukung. Oke? Terkadang kita sama-sama menuntut, betul ya? Kadang kalau ibu menggunakan dalil kepada suami, sebaik-baik pria adalah yang paling baik dan keluarganya. Kayak gitu ya. Dan si bapak juga punya dalil sendiri, ya, sebaik-baik wanita itu yang patuh terhadap suaminya. Bahkan ketika Allah perintahkan tunduk kepada makhluk, kamu harus tunduk kepada suami kamu. Wah, kan bapak pakai dalil ibu pakai dalil bapak, kan nggak ketemu. Kenapa nggak pakai dalil masing-masing? Bapak untuk bapak, ibu untuk ibu. Sehingga apa? Berlomba-lomba menjadi bapak yang baik, berlomba-lomba menjadi ibu yang baik. Maka saling memuji, Pak. Makanya nyun sewu ya, kalau misalnya ini saya nggak men-teaching jenengan, ya ketika misalnya anak sudah tidur atau apapun, coba kata-kata pendukung, Masya Allah, Bunda hari ini kamu, walaupun neng hati, ya biasa aja sih jadi. Asem. Oh, kok aku banget ya gitu. Kayak gitu, iya. Ya, seperti itu. Tapi kadang ibu-ibu itu sering kayak gitu. Ya, maksudnya dalam artian lebih banyak komen masalah kehidupan orang tua atau kehidupan suaminya gitu. Nah, yang kedua, tadi kata-kata pendukung saya cepet gitu. Yang kedua, sentuhan fisik. Apapun yang menunjukkan rasa kasihnya dengan sentuhan. Pernah nggak sih jenengan tiba-tiba kadang ada anak yang meluk dari belakang, Bunda, Ayah, atau salim, atau cium, Bunda. Kadang kalau lagi main, peluk, terus cium. Gitu. Pernah nggak? Oh, kalau pernah, alhamdulillah. Kalau nggak pernah, ya berarti nggak pernah terisi pasti dari kasih sayangnya ini. Oke, silakan difoto. Oke, kalau sudah difoto, nah, kebiasaan anak yang bahasa kasih sentuhan fisik. Biasanya anak-anak dengan kebutuhan seperti ini menunjukkan dengan sering memeluk,
mencium, mencolek orang tua, kakak atau adiknya atau keluarga yang lainnya. Jadi kalau di rumah ya, tuh kadang misalnya anak nih, misalnya Brizam ya, tiba-tiba langsung misalnya memeluk dari belakang bunda. Aku pingin sama bunda. Bunda Miksu. Kayak gitu dan segala macamnya. Jadi itu ya ciri-cirinya ya. Kalau anak yang baterai kasihnya adalah sentuhan fisik, nah maka sering memeluk, mencium, mencolek, atau pernah mungkin jawil gitu dan segala macamnya. Itu. Nah, apa efek kasih sentuhan fisik yang tak terpenuhi? Nih, suka mencubit, menggigit dan memukul. Jadi kalau ada anak di sekolah, ya, jahil, ada anak di sekolah sering mukul temennya, sering jahilin temennya, bisa jadi baterai kasih sayang tentang sentuhan fisiknya itu kurang di rumah. Coba cek Bu Guru, kalau ada anak di sekolah yang sering mencubit, mukul temennya dan segala macamnya, bisa jadi baterai kasih sayangnya di rumah yang tentang masalah sentuhan fisik bermasalah. Yang kedua, biasanya akan dilakukan ke adiknya atau kakaknya dan bisa di luar rumah, bisa jadi kepada temannya. Kadang ada yang jahil sama adiknya diceplok kayak gitu, kepada adiknya ceplok kayak gitu. Oke. Nah, bagaimana sikap orang tua terhadap orang atau anak yang kurang baterai kasih sentuhan fisik? Jika anak suka memukul adik atau temannya, katakanlah bahwa ayah bunda tidak suka. Jika ia memukul temannya atau adiknya, katakanlah hal tersebut sambil merangkul, memeluk atau mengusap-usap kepalanya, ini akan membuat kebutuhan psikologinya terpenuhi. Jadi sampaikan ya bahwa perilaku anak yang kita lihat itu kita tidak sukai, tapi sambil dipeluk, sambil dirangkul, sambil disayang dan diusap-usap kepalanya, bilang, nah itu perilaku yang nggak baik, nggak boleh. Itu yang sering saya lakukan kepada bocil di rumah. Itu ya, bisa difoto, lanjut, oke lanjut. Nah, sentuhan fisik untuk pasangan. Nah, physical touch. Senang memberikan sentuhan fisik, menggandeng, memeluk, membelai, dan mencium pasangannya, dan ingin juga selalu mendapatkan sentuhan fisik dari pasangannya. Bapak, Ibu, atau Bunda, pernah nggak diajak Bapak misalnya ke pasar malam? Digandeng nggak? Kalau ada Bapak yang gandeng Ibu di pasar malam, itu bukan karena cinta, Pak, Bu. Beneran yang di. Kalau neng Pakuwon Mall ya, misalnya kalau di Rita Pasaraya, sayang, batin tumben pegang tanganku gitu ya. Penra menggok-menggok ya, penora rating ya, kayak seperti itu ya. Nah, maka menggandeng, memeluk, membelai dan mencium ini adalah satu perkara yang ya minimal harus dilakukan lah sama seorang suami istri, ya, terhadap pasangannya. Seperti itu, memeluk, membelai, menggandeng, mencium. Ini sentuhan fisik pada pasangan. Nah, waktu kualitas bersama, senang ditemani untuk mengerjakan sesuatu. Pernah nggak jenengan kalau di rumah ada anak yang main sesuatu terus bilang, ayah bunda, temenin aku di sini main. Pernah? Bunda, mbok kene wae, aku dikancani main, aku dewe ning ngene, misalnya seperti itu. Nah, ini waktu kualitas bersama. Nah, kebiasaan anak yang bahasa kasihnya tentang kualitas bersama, suka mendampingi orang tuanya dalam melakukan sesuatu, misalnya ketika nonton TV, merapikan barang-barang atau membaca buku. Dia akan duduk di sebelah orang tua dan hanya duduk dan terkadang sesekali bertanya. Pernah nggak jenengan kalau lagi nyetrika, lagi misalnya apa ya, ngerajang-ngerajang bumbu atau apa, tiba-tiba ada anak kita duduk di samping kita. Ya entah cuma lihat, entah cuma apa, karena dia apa? Pengen waktu berkualitas sama ibunya. Nah, jadi jenengan ojo ngomong, oh nyerempeti kan yang suruh ngomong. Loh, dia itu sedang pengen sama ibunya loh. Ya walaupun agak sedikit repot ya, maksudnya walaupun dia mau bantu meritili misalnya, walaupun itu memang ya nggak bagus juga bagi dia, tapi kan ya minimal ada kedekatan dengan anak itu waktu kualitas bersama. Jadi ketika ada anak yang ingin dekat, ya jangan usir dong, ya. Oh ya sini nak, diajari. Nah kadang kalau bocil saya di rumah itu, ketika misalnya sedang nganu kangkung misalnya, ya dia juga ngambil pisau terus pelan-pelan kayak gitu, terus apapun dia pengen itu, karena bocil di rumah itu dia lebih banyak waktu bersama sama pelayanan dia di rumah. Jadi kita bisa sudah mulai mengawang-awang ya, anakku di mana gitu ya posisinya. Nah, efek bahasa kasih waktu yang tak perlu ini, senang menyendiri. Jadi kalau misalnya ada anak jenengan di rumah kok nggak senang dengan jenengan, lebih main HP, lebih banyak mainan segala macamnya, nah berarti apa? Bisa jadi kualitas bersamanya tak terpenuhi. Itu, senang menyendiri. Nah, apa sikap orang tua? Nih, luangkan waktu
untuk main dengan anak sambil menemaninya beberapa saat. Hindari memaksa anak untuk melakukan kegiatan, beri waktu agar tumbuh kemauan sendiri dari anak. Ya, kalau misalnya Bapak free weekend, ajak main ke pantai, ajak main kemana, ajak makan dan seterusnya. Kayak gitu. Oke, saya lanjut, saya cepat. Nah, waktu yang berkualitas untuk pasangan, quality time. Sama, senang menemani dan menghabiskan waktu bersama pasangan dan juga ingin ditemani oleh pasangan. Ya, jadi itu apa? Bahasa kasih sayang. Nah, ini pelayanan. Senang melayani dan senang dilayani. Kebiasaan anak yang bahasa kasih pelayanan, membantu kakak dan adik serta orang tuanya. Siap untuk membantu, senang bila orang tuanya melayani dan membantunya tanpa diminta. Tadi saya bilang ya, jadi ketika misalnya ada suatu hal apapun, dia gercep, cepat langsung ambil mangkok, langsung ambil baju, langsung ambil apa, untuk melayani orang tuanya. Nah, jenengan juga balas dengan pelayanan. Nah, apa efek ketika tidak terpenuhi bahasa kasih pelayanan? Ini, meminta dilayani dan kasar, atau menjadi bosi. Tahu bosi? Bosi itu besok ketika dia udah besar, merasa menganggap diri itu sebagai bos. Jadi apa-apa, Bu, ambilin itu. Pak, ambilin itu. Bu, masakin telur dadar. Bu, aku pengen ini. Bu, aku pengen itu. Itu menjadi kebiasaan. Bosi namanya. Ya. Sikap orang tua terhadap anak yang kurang bakti pelayanan. Orang tua melayani atau membantu tanpa diduga dan diminta. Misalnya dia kesulitan apa, atau lagi beresin mainan, bantu. Tolong. Nah, mungkin ini sering udah kita lakukan di rumah ya. Tapi ternyata ini tuh penting bagi kita ya, terhadap anak-anak kita. Nah, ini yang terakhir. Ya, pelayanan untuk pasangan, acts of service, senang dan sigap melayani pasangan dan ingin dilayani oleh pasangannya, ya. Kadang yang sering melayani siapa? Ibu atau bapak? Ibu ya. Yang sering dilayani siapa? Bapak. Ya gitu. Nah, ini yang terakhir ya, hadiah. Apapun yang diberikan akan dijaga dengan baik meskipun buatan sendiri. Jadi kalau saya di rumah itu, kadang misalnya pulang ngisi begini, ada snack atau misalnya apa, saya bawa pulang ke rumah, saya bilang, anak saya namanya Habib. Habib, ya, ini ada hadiah buat Habib. Dia menghargai hal-hal yang kecil, sehingga nanti ketika mendapatkan hal besar, dia juga bisa menerimanya. Nih ya, apa kebiasaan anak yang bahasa kasihnya? Hadiah, nih, suka memberi sesuatu dan suka mengumpulkan sesuatu. Oke. Terus, apa efek kasih pelayanan tak terpenuhi? Dia akan pelit dan tidak mau berbagi. Ya, jadi kadang kalau misalnya ada orang yang kok pelit banget, nah berarti dia masa kecilnya itu apa? Nih, dia nggak pernah dikasih hadiah sama orang tuanya, nggak pernah diberi reward. Jadi anak-anak itu senang diberi namanya reward. Beri apresiasi kepada mereka. Nah, sikap orang tua apa? Nih, perlu memberitahu dengan memberikan hadiah terlebih dahulu. Makanya dalam Islam ada namanya konsep tahadu tahabu, memberikan hadiah. Itu akan menumbuhkan rasa cinta. Oke. Nah, ini untuk pasangan apa? Receiving gift. Pernah Bu diberikan kado atau hadiah sama pasangan? Apa? Pajero, Masya Allah. Suami mana yang berikan pajero benar? Hah? Oh, panas jobo jero. Oh ya wis, opo revo ya. Itu ya. Jadi Bapak ya sering-seringlah ngasih hadiah kepada Ibu dan Ibu juga begitu sebaliknya. Tahadu tahabu, saling bagi cinta. Nah, jadi selain anak dengan ibu, bapak dan buah hati, terus ibu dengan pasangan, bapak dan pasangan. Nah, ternyata ada juga love language atau bahasa kasihnya Allah kepada seorang hamba. Ini yang jarang diketahui sama kita dan nggak sadar mungkin bisa jadi. Apa satu? Word of affirmation. Apa itu? Al-Quran. Allah udah ngasih bahasa kasih cintanya kepada kita ada berbentuk apa? Al-Quran. Makanya ketika ada masalah, ketika mau menjalani kehidupan, bukalah Al-Quran. Yang kedua, nih, acts of service. Apa? Allah selalu mudahin urusan hamba. Pernah nggak sih jenengan tuh ngerasa, ya Allah, kok iso ini ya? Kok iso dipermudah, iso diperlancar, dan segala macamnya. Nah, inilah bahasa cintanya Allah kepada seorang hambanya. Yang ketiga, receiving gift, selalu ngasih rezeki. Ya, selalu ngasih rezeki. Orang yang nggak taat aja, orang yang nggak beriman aja diberi hadiah, diberi rezeki, apalagi orang yang mau beriman, apalagi orang yang mau taat. Itu. Ini yang ketiga, yang keempat, physical touch, sentuhan dengan hidayah. Hidayah. Dan yang kelima, quality time. Apa? Sholat dan doa. Maka Bunda, ya, ketika di sela-sela sholatnya Bunda, tolong selipkanlah doa-doa untuk anak-anak kita, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apa itu? Menjadi penyejuk hati.
Percuma dia kaya besok, percuma dia pinter besok, tapi nggak menjadi penyejuk hati. Tapi kalau udah kaya, udah sukses, sudah pinter, menyejukkan hati, itu poin yang paling utama. Itu ya. Nah, oke, materinya sudah selesai, dan mungkin, oke, kemarin sudah lihat video ini, Bunda? Belum? Sudah? Halo, yang kemarin ikut pertemuan sebelumnya sudah pernah lihat video ini belum? Sudah ya? Videonya siapa? Aku kurang ngerti jenenge lali pokoknya. Ya, tentang masalah itu. Nah, maka pagi hari ini saya coba pengen mengajak kepada Bunda semua untuk kembali sadar tentang masalah pengasuhan terhadap anak-anak kita. Ya, kalau jenengan sudah menyerahkan anak jenengan ke SD Negeri 2 Kalipetir, berarti jenengan sudah memasrai sepenuhnya. Percayalah kepada guru-guru yang ada di sini. Nah, ketika ada guru yang memberikan respon entah tegas, jadi beda ya, keras sama tegas beda ya. Tegas itu masalah prinsip, tetapi kalau keras itu masalah fisik. Tegas kepada anak jenengan bisa jadi anak jenengan yang bermasalah. Jangan mengkambing hitamkan guru-guru yang ada di sini. Karena guru-guru juga dilematis gitu loh. Jadi mau keras yo takut dilaporkan, terus kalau misalnya nggak keras yo kok saya dadi, maka menciptakan antara orang tua, antara guru dan wali murid yang ada di sini bisa membuat satu ekosistem yang sama, sehingga apa? Menciptakan anak-anak kita ke depannya menjadi anak-anak yang sukses dan bisa menjadi anak yang soleh dan soleh untuk ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Sayang sama anaknya Bunda? Sayang sama ayahnya? Sayang sama anaknya Bapak Ibu? Sayang ya? Sayang sama cucunya? Mbah? Kan ada mbah-mbah di sini. Sayang ya? Sayang semua. Nah, maka ayo bersama-sama kita menggugah semangat kita kembali untuk, ternyata betapa pentingnya ngurus masalah yang namanya anak ini. Nah, setelah ini saya coba tawarkan kepada jenengan, kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, nanti silakan bisa konsultasi lewat WA. Nanti WA saya bisa dibagikan ke nomor wali murid ya Bu ya. Siapa tahu ada yang mau curhat karena di sini mungkin malu dan segala macamnya, monggo silakan. Dan semoga bunda-bunda, ayah-ayah yang hadir pada pagi hari ini, semoga Allah kuatkan bahunya untuk terus bagaimana bisa menjadi orang tua yang luar biasa. Karena kita sama Allah itu nggak dituntut untuk menjadi orang tua yang sempurna, nggak sama sekali. Tapi kita dituntut sama Allah untuk menjadi orang tua yang berguna. Berguna nggak untuk anak kita ke depannya? Berguna nggak untuk pasangan kita? Berguna nggak untuk generasi kita? Nah, maka mulai pagi hari ini semoga menjadi cas semangat kita untuk bisa sadar kembali tentang masalah generasi muda kita untuk ke depannya. Itu nggih. Saya rasa cukup Bunda. Mungkin ada pertanyaan? Cukup nggih? Jam berapa sekarang? Pas jam 10 ya. Pas arisan ya Bu ya. Tak doake engkau mutus ya. Amin. Tak doain engkau mutus ya Bu ya. Siapa tadi yang arisan hari ini? Siapa coba arisan? Oke, ya nggak apa-apa. Jadi gitu ya. Salam buat suami di rumah, ibu, ayah. Salam buat ibu di rumah ya. Semoga jenengan semua, termasuk ayah-ayah yang ada di sini, dikuatkan bahunya, diwakatkan badannya untuk terus bagaimana bisa menjadi ayah yang hebat. Dan ingat, ayah tidak selalu hadir di setiap saat, tapi ayah selalu hadir di waktu yang tepat. Dan ibu-ibu, terima kasih. Semoga Allah kuatkan pundaknya. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, sehingga apapun yang terjadi di sekolah, apapun yang terjadi di rumah, entah bersama buah hati, bersama pasangannya, tetap tegar. Ya, ingat ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan ujian ya kepada hambanya melampaui batas kemampuan seorang hamba. Jadi ketika Allah memberikan permasalahan kepada jenengan, berarti Allah tahu kadar kemampuan jenengan, dan ketika jenengan bisa melampaui hal itu, jenengan akan naik kelas untuk kedepannya. Itu nggih. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mungkin saya tutup dengan doa bersama. Semoga apa yang kita niatkan pada pagi hari ini Allah catat sebagai amal soleh ya, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga bisa menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita di masa lampau. Untuk nanti yang mau menyimak video fullnya, nanti bisa lihat di YouTube saya ya, di YouTube Buya Bayu Official. Mungkin bisa jadi bahan diskusi sama orang tua, bisa jadi bahan diskusi sama pasangan di rumah. Seperti itu, kita berdoa dulu teman-teman semua. Ayo anak-anak, kita berdoa dulu kepada Allah. Kita semoga Allah ijabah semua hajat-hajat kita pada
pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi habli minas solihin. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna jinaba. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Terima kasih untuk pihak sekolah, Ibu Kepala dan para jajarannya. Semoga Allah mudahkan, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan pundaknya untuk terus bisa menjadi fasilitator pendidikan di sekolah ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Dan Yun Sewu, mungkin tidak ada sesi foto nggih, karena setelah ini saya mau lanjut agenda selanjutnya. Mungkin juga ada arisan selanjutnya, ya saya mohon maaf tidak bisa berfoto-foto kayak kemarin-kemarin. Ya, Yun Sewu, ya, karena setelah ini lanjut agenda. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan bersama forum dengan bocil-bocilnya. Boleh Bu ya? Kita akan bermain bareng bersama-sama. Demikian. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kami sampaikan kepada Buya Bayu atas materi yang telah diberikan. Bapak Ibu yang kami hormati, adalah yang terakhirnya adalah lain-lain. Tapi yang hendak mengisi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, untuk infak kegiatan parenting hari ini mendapatkan Rp485.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan menjadi amal jariah perjalanan. Amin 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 ya Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya hormati, semua rangkaian acara telah kita lalui dan sekarang kita sampai pada acara Aliyatul Tersebut. Namun sebelum acara pagi hari ini ditutup, dari saya pribadi mohon maaf banyak kesalahan dalam penyampaian susunan acara pada pagi hari ini. Marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. Manuwun Pak. Nggih, matur nuwun. Niki mangke teng pengasih Pak, teng mriku niku. Nggih. Makanya ini hari ini lagi jadwalnya ndredel nggih. Mangke dalu teng anu Lendah Bumirjo teng tempel.